Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datang firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badannya tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahmu yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ingin menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian jawaban sabda Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, tetapi terlebih daripada itu diberikan suatu kemampuan untuk dapat melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Beri semangat. Shalom. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka tukar mimbar, dalam rangka sidang sinode yang ke-43, kami pendeta-pendeta diberikan suatu kepercayaan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sekitaran Sumba Barat dan juga Sumba Barat Daya. Dan puji Tuhan,
hari ini saya bisa berkhotbah di tempat ini. Dan biasa lewat, tapi memang tidak sampai masuk ke dalam jemaat ini, tidak sampai ke lingkungan ini, hanya batas di jalan umum kalau ke bandara dan kunjung keluarga yang ada di sekitaran Duta Bulan. Dan saya bersyukur sekali ketika diberikan kepercayaan untuk memimpin di tempat ini, dan oleh karena itu kiranya di dalam kita memperjuangkan kehidupan yang ada, kita saling mendoakan agar kita tetap dikuatkan dalam menghadapi akan perjuangan hidup dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang masih ada di depan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, setiap manusia besar, kecil, tua, muda, yang namanya manusia yang masih hidup di dalam dunia ini pasti mempunyai keinginan yang tidak akan pernah habis-habisnya, yang tiada habis-habisnya. Keinginan selalu ada, rasa ingin itu selalu ada. Banyak orang menemukan dan kemudian menemui banyak hal dalam hidupnya, tetapi seringkali tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Hal ini terbukti dalam kehidupan sebagian orang yang walaupun hartanya sudah banyak, tetapi tetap mencari, berusaha untuk terus mencari supaya lebih banyak lagi, berusaha untuk mengumpulkan untuk lebih banyak lagi. Orang yang sudah terkenal ingin lebih terkenal lagi. Kalau kita nonton di televisi, kalau kita buka YouTube atau nonton di media sosial, artis-artis akan pakai banyak cara untuk mereka semakin viral, supaya mereka semakin terkenal. Akan ada usaha yang mereka lakukan, walaupun nama baik juga rusak, yang penting ya, viral dulu, cari nama dulu, tenar dulu. Nah, itu urusan kemudian, nama rusak. Orang yang sudah terkenal ingin lebih terkenal lagi. Orang yang sudah berkuasa ingin berkuasa lagi. Tidak akan pernah puas-puasnya manusia mengejar dan mencari, karena pada dasarnya hidup manusia tidak akan pernah puas-puasnya. Ketidakpuasan inilah yang tanpa disadari seringkali menjadikan manusia lupa akan dirinya dan melupakan tanggung jawabnya kepada Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu yang terkasih, hal inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada masa Nabi Hagai pasca pembuangan. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dalam bacaan kita pada saat ini dijelaskan bahwa bangsa itu memiliki banyak kekurangan sekalipun mereka sudah bekerja keras. Kita bisa melihat bersama dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, saya baca ulang bagi kita. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Dan ayat ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa bangsa itu memiliki banyak kekurangan, sekalipun mereka sudah bekerja keras. Mereka tidak mempunyai kepuasan hidup sekalipun mereka mendapatkan apa yang menjadi hasil dari kerja keras mereka. Mereka tidak mengalami kepuasan dari apa yang mereka usahakan. Hal itu terjadi karena mereka meninggalkan panggilan mereka sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil dari pembuangan untuk masuk pada suatu pemulihan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih,
Bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi oleh karena ada janji Allah. Setelah mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun pada masa pemerintahan Raja Kores dari Persia, bangsa Israel kembali dari pembuangan untuk suatu maksud, yaitu supaya mereka dapat membangun kembali bait Allah yang sudah hancur yang berada di Yerusalem. Jadi ada tanggung jawab, yaitu untuk membangun kembali bait Allah yang ada di Yerusalem. Pada awalnya bangsa itu memulai pembangunan itu dengan sangat baik. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya mereka berhenti membangun bait Allah dan mereka mulai sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan kepentingan diri mereka masing-masing. Mereka berpikir bahwa belum waktunya. Belum waktunya untuk memikirkan pembangunan bait Allah. Nanti dulu. Urus dulu ini diri sendiri dengan kepentingan pribadi. Bait Allah tunggu dulu. Itu mereka punya pemikiran. Itulah sebabnya mereka lebih suka memikirkan dan juga memprioritaskan atau mengutamakan akan urusan diri mereka sendiri. Dikatakan dalam ayat ini 9 bagian C. Oleh karena rumahku yang telah menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Oleh sebab itulah Allah sangat marah dengan sikap mereka. Allah sangat marah kepada bangsa itu sehingga Allah mendatangkan hukuman atas mereka. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Hukuman itu berupa langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itu hukuman yang diberikan kepada mereka oleh karena mereka mengutamakan diri mereka dan menomorduakan Allah. Hal ini membuat bangsa itu tidak menikmati apa yang mereka kerjakan. Hal inilah yang membuat bangsa itu tidak menikmati apa yang mereka usahakan, apa yang mereka upayakan. Kalau mereka mendapatkan hasilnya, kalau mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan, dikatakan di sini Allah menghembuskan, artinya Allah menghancurkan. Mereka tidak akan mengalami kepuasan. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami kepuasan, dikatakan. Dan di dalam ayat yang ke-12 di situ dijelaskan bahwa setelah bangsa itu mendengarkan firman Allah, mereka tidak lagi mencari alasan. Biasa ada banyak alasan yang mereka pakai untuk membenarkan kesalahan, untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dan dalam ayat yang ke-12 dijelaskan bahwa setelah bangsa itu mendengarkan firman Allah, setelah mereka ditegur, setelah mereka dihukum, mereka berbalik dan mereka mendengarkan firman Allah, mereka tidak lagi mencari-cari alasan untuk membenarkan diri mereka. Tetapi mereka mentaati firman Allah, mereka mendengar suara Allah berbicara lewat Nabi Hagai. Mereka lebih takut kepada Allah daripada masalah yang mereka hadapi. Mereka lebih takut kepada Allah daripada persoalan yang mereka hadapi. Mereka diteguhkan bahwa kuasa Allah lebih besar dari pergumulan, dari masalah-masalah yang diperhadapkan kepada mereka pada saat itu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hidup tidak akan mengalami kepuasan kalau kita tidak menempatkan Allah secara benar dalam hidup kita. Hidup tidak akan mengalami kepuasan kalau kita tidak menempatkan Allah secara benar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak menyadari akan arti kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Manusia adalah rupa dan gambar Allah. Dengan tujuan bukan untuk memuliakan dunia, tetapi untuk
lewat diri ini. Dan apapun usaha kita dalam dunia ini tidak akan pernah membawa kepada kepuasan kalau Allah tidak mendapat tempat yang tepat dalam kehidupan kita. Kalau Allah mendapat tempat yang salah, maka kita tidak akan pernah mengalami kepuasan dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, setiap kita yang walaupun banyak kekurangan, walaupun kita punya banyak kekurangan, namun kita akan merasa puas kalau kita menyadari bahwa kepuasan itu berasal daripada Allah. Oleh karena itu firman Tuhan yang datang pada saat ini mengajak kita untuk bagaimana kita memprioritaskan Allah dalam hidup ini. Untuk kita dapat mengandalkan Tuhan dalam langkah juang kehidupan kita dengan suka dan duka, dengan berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami. Apapun usaha kita, kalau kita menomorduakan Allah, maka kita tidak akan merasa puas, tidak akan mengalami kepuasan. Tapi kalau Allah diprioritaskan dari segala sesuatu, maka kita akan merasa puas di dalam Allah. Nah, sebelum kita tadi dia menjelaskan bahwa dalam Injil Matius 6 ayat 33, bahwa kerajaan Allah dan kehendaknya menjadi prioritas utama dalam kehidupan ini. Kerajaan Allah dan kehendak Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai manusia yang adalah rupa Allah, rupa dan gambar Allah. Kalau manusia sudah menyadari akan hal itu, maka manusia akan mensyukuri kehidupan ini, apapun keadaannya. Baik susah maupun senang, dia akan tetap bersyukur. Cukup ataupun kurang kebutuhan di tengah keluarga, dia akan tetap bersyukur. Sehat ataupun sakit, dia akan tetap bersyukur. Ada masalah seberat apapun, dia akan tetap bersyukur. Karena bersyukur yang sesungguhnya adalah ketika kita menempatkan Allah secara tepat dalam hidup ini, sehingga kita kuat untuk memperjuangkan hidup yang ada. Sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih, rasa puas bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa dikumpul, tetapi seberapa besar kita mensyukuri apa yang telah diterima dari Allah. Saya tegaskan sekali lagi, rasa puas bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Berapa banyak kita punya hewan di kandang, berapa banyak kita punya padi di dalam gudang, berapa banyak keranji kita punya jagung, berapa banyak kita buang di bank. Bukan itu. Ya. Rasa puas bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa kita kumpul dengan dunia ini, tetapi seberapa besar kita mensyukur segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Karena ketidakpuasan itulah seringkali banyak orang mulai perhitungan dengan Tuhan, melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan, merampas bagian Tuhan, menjadi serakah, dan lain sebagainya. Padahal kalau mau dilihat, ada begitu banyak berkat yang telah kita terima dalam hidup ini. Ada begitu banyak berkat. Sebenarnya kita tidak bisa ukur berapa banyak berkat yang kita terima dalam hidup ini. Karena berkat Tuhan seperti bintang di langit yang tidak dapat dihitung karena terlalu banyak jumlah. Tuhan selalu memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali ada sebagian orang yang selalu perhitungan dan kemudian mengecewakan dengan Tuhan. Ukur-ukur untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Oleh karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan, maka kita pun harus memberikan yang terbaik pula kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada-Nya. Contohnya, contoh kecil, kalau kita sebagai orang Sumba
mau baik Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, kita punya budaya kalau seandainya ada tamu, pasti kita akan buka tikar. Kalau di kampung-kampung itu buka tikar sebagai tanda penghormatan, penerimaan kita, dan kemudian kasih bola. Kalau kami seperti yang bilang bola apa? Kalau Sumba Barat, pamamai, iya. Itu tanda penghormatan kita kepada tamu. Kalau di desa kami masih sangat kental itu ya, seorang kalau di kota saya kurang tahu ya. Tapi kalau di rumah saya di Waingapu, kami biar ada tamu pun tetap sorong bola apa itu, bola pamama itu. Sebagai rasa penghormatan kita kepada tamu yang datang. Entah dia makan atau tidak makan, itu urusan kemudian. Dan setelah dikasih bola apa atau barang-barang apa saja, otomatis sebagai manusia, sebagai tuan rumah, sebagai tamu akan bilang terima kasih banyak. Sudah kasih itu bola apa atau kasih minum atau kasih makan, pasti kita akan mengucapkan terima kasih. Coba kita bayangkan kalau tamu, kita sebagai tamu, tuan rumah sudah kasih, kemudian kita tidak bilang terima kasih, habis itu kita langsung dan kita punya sikap sendiri yang tidak sopan, otomatis pasti kita akan kecewa, gitu ya? Kita akan kecewa dengan sikap itu. Sudah dikasih, tidak tahu bilang terima kasih. Demikian juga dengan anak kita. Dia sudah kasih banyak berkat, bukan hanya berkat jasmani, rohani pun terus dia berikan. Walaupun seringkali kita tidak mendengarkan, dia terus memberikan berkat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mengucapkan terima kasih dengan cara itu kita, maka Allah pun pasti akan marah. Kalau kepada sesama manusia saja kita sudah merasa tidak nyaman dengan sikap itu, maka Allah lebih lagi. Dia sudah memberikan yang terbaik tetapi kita melupakannya. Dia sudah memberikan yang terbaik tetapi kita menomor duakannya, pasti akan marah. Itu salah satu contoh kecil yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hal kepuasan dalam mensyukuri berkat Tuhan itu juga dapat kita lihat dalam pribadi Habel di dalam perjanjian lama. Ia memberikan persembahan dari hasil kerjanya kepada Allah dengan hati yang bersih sebagai pengucapan syukurnya kepada Allah. Allah melihat hati Habel dalam memberi, dan bukan pada besar kecilnya persembahan itu. Dia lihat hati, bukan kepada besar kecilnya persembahan itu. Karena apa? Karena persembahan sesungguhnya bukan hanya soal materi, tapi diri. Persembahan sesungguhnya adalah hidup ini. Apa gunanya banyak yang kita beri tapi tidak dari hati, maka kan tidak akan menjadi berkat. Jadi dikatakan bahwa Allah melihat hati Habel dalam memberi, dan bukan pada besarnya pemberian persembahan itu. Habel melakukan hal yang demikian karena ia sadar bahwa ia telah menerima lebih dahulu yang terbaik daripada Allah. Atas kesadaran itulah dia bersyukur. Ia memberi dengan kesadaran bahwa semua yang dia miliki termasuk hidupnya itu berasal dari tangan Allah. Memberi dengan kesadaran yang benar dan sungguh, bukan hanya sekedar asal memberi. Memberi sebagai jawaban atas semua yang telah ia terima dari Allah. Inilah hidup orang yang selalu merasa puas di dalam Tuhan, sehingga ia selalu memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hidup dengan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan baik pribadi kita, baik di tengah keluarga kita, adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang yang percaya. Adalah hal yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya lewat sebuah pengampunan. Artinya Allah ingin kita bertobat dan selalu hidup baru di dalamnya.
Karena kita ditebus bukan dengan materi, bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan permata, tapi dengan apa? Darah Putra Tunggal Allah. Kasih yang total, kasih yang murni, kasih agape. Dia tidak mengukur kita dengan harta. Walaupun memang kita butuh harta, butuh kekayaan dalam hidup ini untuk melanjutkan kehidupan. Tetapi Ia memberikan Putra Tunggalnya dengan berbagai macam penderitaan sampai pada akhirnya harus mencucurkan darahnya, mengembuskan nafasnya di atas kayu salib hanya untuk menyediakan jalan keselamatan bagi kita orang yang berdosa. Oleh karena itu menjadi tugas kita sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi-pribadi yang mengenal, yang menyatakan sebagai pengikut Kristus, yang telah menerima akan anugerah keselamatan itu, adalah mewujudkan gambar Allah dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, menjalankan misi Allah untuk memberitakan Injil melalui sikap hidup yang berkenan, itu saling mengasihi, saling menghormati, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di akhir dari perenungan ini ada sebuah cerita tentang betapa tidak puasnya seseorang dengan kehidupannya, sehingga pada akhirnya kesia-siaan yang dia temui. Ceritanya begini. Ada seorang pemuda yang tidak ganteng,